Hai Sobat Sarastia, di video kali ini kita akan bahas tentang bisnis proses. Nah, seperti yang kita tahu, di zaman sekarang banyak banget organisasi yang sudah punya tim Gen Z. Nah, biasanya Gen Z-nya udah mayoritas nih. Jadi sekitar 50-70% itu sudah diisi oleh Gen Z. Nah, akhirnya banyak banget organisasi yang punya masalah yang sama, yaitu tentang produktivitas. Kenapa ya? Jadi, seperti yang kita tahu, kalau Gen Z itu kan generasi yang sangat-sangat senang terhadap eksplorasi, kemudian suka dengan berinovasi dalam banyak hal ya, pekerjaan, cara kerja, kemudian banyak juga bekerja itu pengennya yang cepat, yang tanpa membuang-buang tenaga gitu ya. Tapi masalahnya kadang banyak pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan versi mereka sendiri tanpa ada standar dan mereka juga kadang bingung gitu, ini dikerjakan oleh siapa, lalu ini sehabis saya mengerjakan ini nanti akan di-handle oleh yang mana, kayak gitu kan. Akhirnya banyak banget kerjaan yang nggak selesai atau bahkan nih produktivitasnya karena kita atau para Gen Z ini bingung cara berkomunikasinya, akhirnya nggak selesai juga gitu. Nah, akhirnya ini kalau kita biarkan terlalu lama mengarah kepada produktivitas yang berkurang karena waktunya terbuang sia-sia, kemudian cost operasionalnya juga bisa saja jadi bertambah kayak gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Jadi kita tahu Gen Z ini karakternya memang bebas, kemudian ketika bekerja itu beda nih dengan gen-gen sebelumnya yang memang strict pada aturan-aturan kerja yang jelas gitu ya. Jadi Gen Z ini memang lebih suka bekerja dengan versi mereka sendiri gitu. Nah, masalahnya kalau di dalam satu organisasi itu tidak ada guideline yang jelas atau yang sesuai kesepakatan standar kerja yang ada di organisasi, akhirnya Gen Z ini karena memang dia daya kreativitasnya itu tinggi, akhirnya bekerja dengan sesuai apa yang mereka mau gitu. Nah, kalau misalnya satu Gen Z dan Gen Z yang lainnya itu berbeda dan itu dilakukan oleh banyak tim kayak gitu, akhirnya kan tidak ada standar kayak gitu. Nah, makanya perlu banget nih teman-teman untuk merefleksi ulang gitu apakah di organisasinya masing-masing itu sudah ada standar kerjanya. Nah, ngomong-ngomong tentang standar, ini kita nggak sedang ngomong tentang SOP ya atau Standard Operational Procedure. Jadi kalau kita ngomong SOP itu biasanya hanya mengikat kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh individual. Namun standar di sini kita lebih mengarah kepada bisnis proses. Kenapa kita harus menyediakan atau membuat bisnis proses di dalam organisasi kita agar setiap aktivitas yang dilakukan dan apalagi kalau aktivitas ini membutuhkan kontribusi dari tim yang lain, ini komunikasinya itu lancar, jelas, alur kerjanya juga dapat lebih cepat dan efisien. Jadi bisnis proses sendiri merupakan sebuah kerangka kerja atau diagram yang mengatur alur kerja dari satu partisipan ke partisipan yang lain. Nah, ini kenapa juga penting teman-teman? Kadang ketika ada satu aktivitas yang harus melibatkan lintas tim atau lintas fungsi, ketika tidak ada standarnya, mungkin setiap individu itu merasa mereka sudah melakukan kayak gitu ya, dan bahkan kayak, oh aku nih sudah overall banget nih bekerja di sini gitu. Aku sudah overall banget mengerjakan satu pekerjaan ini, tapi tim yang lain tuh nggak bisa mengimbangi pekerjaanku. Nah, itu bisa saja terjadi antar tim kayak gitu. Karena apa? Karena kita tidak mendokumentasikannya dengan jelas atau bahkan kita masih belum punya bisnis proses tersebut. Akhirnya satu dan lainnya tuh merasa mereka sudah mengerjakan tapi ternyata tidak terintegrasi. Misalnya kita ambil satu contoh bisnis proses. Nah, gini, proses posting konten Instagram seperti itu. Nah, ketika kita mau posting konten, ini kan prosesnya panjang ya. Mulai dari bagaimana sosial media spesialis melakukan strategi. Ini konten apa nih yang bagus? Seperti itu kan. Lalu nanti ada proses untuk membuat kontennya.
yang ada videographer, talent, dan yang lain-lain. Lalu ada juga proses editingnya dari editor. Lalu sampai nanti kembali lagi kepada sosmed spesialis, misal untuk posting konten yang sudah terjadwal. Nah ini kalau misalnya kita tidak dokumentasikan bisnis prosesnya, bisa saja jadwalnya ini kita nggak tahu kapan harus bikin kontennya, kemudian kita nggak tahu apakah kontennya sudah terbuat atau belum, kemudian apakah nanti editingnya molor, kemudian apakah nanti jadwal postingnya karena editingnya tadi molor akhirnya kontennya tidak bisa terupload. Nah ini kan jadi bingung gitu. Akhirnya nanti dalam satu tim itu bisa saling salah menyalahkan gitu. Apalagi kalau misalnya pekerjaan proses ini itu antar tim kayak gitu kan. Dimana kadang kalau kita bekerja itu komunikasi antar tim itu tidak bisa dilakukan setiap hari karena sudah fokus dengan pekerjaan masing-masing. Nah, ini kita perlu banget untuk mendokumentasikan gitu untuk bisnis prosesnya. Nah, di Sarastia sendiri kita punya kelas untuk khusus kelas bisnis proses yang kita gabungkan menjadi kelas Ambidextrous Governance yang kita adakan di bulan Februari ini sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin bakal muncul pertanyaan ya gitu. Berarti kalau misalnya kita pakai bisnis proses, kita kerjanya kaku banget dong, nggak boleh ngapa-ngapain dong gitu. Itu pasti muncul dari para Gen Z itu. Sebenarnya enggak ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan bisnis proses itu, apalagi kalau misalnya kita belum pernah sama sekali membuat bisnis proses, sebenarnya ketika kita melibatkan tim yang apalagi Gen Z itu, kita bisa melakukan analisis proses terlebih dahulu kayak gitu kan. Nah, nanti biasanya tim itu akan menyadari ada beberapa part yang mungkin masih belum efektif dan belum efisien. Akhirnya jadi bisa memodifikasi proses, gimana caranya proses ini dilakukan agar lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, seperti itu. Lalu, teman-teman juga harus notice ya bahwa bisnis proses itu kita tidak mengatur bagaimana setiap langkah kita itu harus sesuai standar gitu ya, tapi kita membentuk fondasi gitu agar proses yang kita jalankan atau aktivitas yang kita jalankan itu sesuai dengan alur dan sesuai dengan standar agar memberikan value yang diharapkan oleh organisasi. Nah, disinilah peran penting dari para leader sebenarnya untuk menjelaskan nih bahwa ketika kita menggunakan bisnis proses itu sebenarnya kita sedang menjalankan ambidexterity loh, yaitu dengan memperhatikan struktur tapi juga kita tetap bisa berkreasi secara kreatif seperti itu. Yang perlu diingat teman-teman, proses yang baik itu tidak akan membatasi kreativitas, namun akan memberikan kita jalan bagaimana kita bisa lebih kreatif dalam menjalankan sebuah proses. Lalu, bagaimana nih organisasi teman-teman sudah membuat bisnis proses belum? Atau masih bingung gitu caranya gimana bikin bisnis proses?